Bagi para pelaku perjalanan udara, baik untuk keperluan bisnis ataupun perjalanan wisata, tentu sudah tidak asing lagi dengan nama salah satu maskapai penerbangan terkenal di dunia ini, KLM Royal Dutch Airlines, atau yang lebih dikenal dengan nama KLM. KLM adalah singkatan dari Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, yang terjemahan bebasnya adalah Perusahaan Penerbangan Kerajaan Royal Aviation Company, merupakan maskapai penerbangan flag carrier dari negara Belanda. Maskapai yang berkantor pusat di kota Amstelveen, Belanda ini terkenal dengan corak warna utama pesawat atau livery berwarna biru tua yang berpadu dengan warna putih dengan simbol mahkota, crown, di atas tulisan KLM-nya. Salah satu hal yang paling istimewa dari maskapai KLM ini merupakan maskapai penerbangan tertua di dunia yang masih menggunakan nama yang sama dengan nama saat pendiriannya. Pada tanggal 7 Oktober 2019 silam KLM merayakan aniversarinya yang ke-100 tahun. Perjalanan waktu yang cukup panjang tersebut telah menjadikan KLM sebagai salah satu legenda hidup dalam dunia penerbangan komersial. Salah satu rute pertama jarak jauh ikoniknya adalah rute penerbangan reguler terjadwal antara Amsterdam dan Batavia, nama masa lalu kota Jakarta, yang hingga pecahnya Perang Dunia PD kedua di tahun 1939 merupakan layanan penerbangan terjadwal jarak jauh di dunia dengan pesawat terbang. Ingin tahu lebih lanjut mengenai maskapai penerbangan ikonik Belanda yang telah berusia lebih dari 1 abad ini? KLM Royal Dutch Airlines adalah maskapai penerbangan tertua di dunia yang masih beroperasi dengan nama aslinya. Sejak didirikan pada tahun 1919, maskapai ini telah memainkan peran penting dalam sejarah industri penerbangan global. Dengan rekam jejak lebih dari 1 abad, KLM telah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari Perang Dunia, krisis ekonomi, hingga perubahan teknologi dalam dunia penerbangan. Video ini akan membahas sejarah, perkembangan, serta pengaruh KLM dalam dunia penerbangan modern. KLM, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij, didirikan pada 7 Oktober 1919 oleh Albert Plesman, seorang pengusaha penerbangan asal Belanda. Maskapai ini mendapatkan gelar royal dari Ratu Wilhelmina, menandakan statusnya sebagai maskapai nasional Belanda. Penerbangan komersial pertama KLM dilakukan pada 17 Mei 1920 dengan rute London-Amsterdam menggunakan pesawat De Havilland DH-16. Menurut laman resmi KLM, KLM didirikan pada tanggal 7 Oktober 1919 dan saat ini merupakan maskapai penerbangan yang menyandang gelar sebagai maskapai penerbangan tertua di dunia yang masih beroperasi. Maskapai tersebut didirikan oleh 8 orang investor dari sektor bisnis dan perbankan. Seorang letnan aviator muda bernama Albert Plesman diminta untuk mengelola perusahaan baru tersebut dan dia diangkat menjadi administrator KLM. Ia akhirnya menjadi presiden pertama KLM pada tahun 1946. Ratu Belanda Wilhelmina memberikan predikat royal kepada perusahaan tersebut yang menegaskan semakin pentingnya penerbangan sipil bagi kerajaan Belanda. Penerbangan perdana KLM terjadi pada tanggal 17 Mei 1920, dengan pilot pertama maskapai ini bernama Jerry Sau. Ia menerbangkan rute perdananya dengan pesawat De Havilland DH-16 dari London menuju Amsterdam. Di dalam pesawatnya terdapat 2 orang wartawan, sepucuk surat dari wali kota London untuk mitranya di Amsterdam dan setumpuk surat kabar. Penerbangan perdana tersebut akan mengawali perjalanan panjang maskapai KLM dalam sejarah aviasi dunia hingga hari ini. Salah satu milestone terpenting di awal berdirinya KLM adalah ketika pada tahun 1924 KLM mengoperasikan penerbangan uji coba antar benua pertamanya dari Amsterdam ke Batavia dengan pesawat bermesin tunggal Fokker F-7 untuk menunjukkan Eropa dan Asia dapat terhubung dengan aman melalui udara. Di tahun 1924 pula, KLM berhasil mengangkut seekor banteng jantan ke Prancis yang menandai dimulainya layanan khusus transportasi hewan. Pada tahun 1930 KLM meluncurkan layanan penerbangan terjadwal antara Amsterdam dan Batavia yang sebelum PD2 merupakan layanan penerbangan terjadwal terpanjang di dunia. Sebagaimana diinformasikan dalam situs resmi KLM, saat ini KLM mengoperasikan sekitar 110 unit pesawat, di luar pesawat yang dioperasikan oleh anak perusahaannya,
dari keluarga pesawat Boeing dan Airbus. Dari Boeing, KLM mengoperasikan keluarga Boeing 737 untuk jarak pendek dan keluarga Boeing 777 dan 787 untuk penerbangan jarak jauh, long haul. Di masa lalu KLM juga pernah mengoperasikan armada jumbo jet ikonik Boeing 747, namun semua armada Boeing 747 telah dipensiun di tahun 2020 silam. Dari pesawat Airbus, KLM mengoperasikan keluarga Airbus A321neo untuk jarak pendek dan keluarga Airbus A330 untuk penerbangan jarak jauh. Dikabarkan KLM juga sudah melakukan order baru untuk keluarga pesawat Airbus A320neo dan A321neo serta pesawat berbadan lebar keluarga Airbus A350 yang dikenal dengan pesawat yang ramah lingkungan dan hemat bahan bakar untuk penerbangan jarak jauhnya. Seiring berjalannya waktu, KLM memperluas jaringannya ke berbagai tujuan internasional. Pada tahun 1924, maskapai ini membuka rute panjang pertamanya ke Batavia, sekarang Jakarta, yang menjadi salah satu penerbangan terjauh pada masanya. Ini menandakan awal dominasi KLM dalam rute jarak jauh. Pada era 1930-an, KLM terus berkembang dengan menambah armada pesawat yang lebih modern, termasuk Fokker F-7 dan Douglas DC-2. Namun, Perang Dunia Kedua menjadi tantangan besar bagi industri penerbangan, termasuk KLM. Selama masa perang, banyak pesawat KLM yang dihancurkan dan operasionalnya terganggu. Setelah perang berakhir, KLM dengan cepat memulihkan operasionalnya dan kembali menjadi pemain utama dalam industri penerbangan. Pada tahun 1946, KLM menjadi maskapai Eropa pertama yang membuka layanan penerbangan ke Amerika Serikat dengan rute Amsterdam-New York menggunakan pesawat Douglas DC-4. Memasuki era jet pada tahun 1960-an, KLM mulai mengoperasikan pesawat jet pertama mereka, Boeing 707, yang mempercepat perjalanan udara dan meningkatkan kapasitas penumpang. Maskapai ini juga memperkenalkan layanan kelas bisnis dan meningkatkan fasilitas bagi penumpang. Pada tahun 1990-an, KLM memperluas kemitraannya dengan maskapai lain, termasuk aliansi strategis dengan Northwest Airlines. Kemitraan ini memungkinkan KLM untuk memperkuat posisinya di pasar transatlantik. Pada 2004, KLM resmi bergabung dengan Air France, membentuk grup penerbangan terbesar di dunia pada saat itu, Air France KLM. Saat ini, KLM terus berinovasi dengan mengadopsi teknologi terbaru dalam penerbangan, termasuk penggunaan pesawat ramah lingkungan seperti Boeing 787 Dreamliner. Selain itu, maskapai ini aktif dalam kampanye keberlanjutan dengan mengurangi emisi karbon dan mengembangkan bahan bakar penerbangan berkelanjutan (SAF). Selain keberlanjutan, KLM juga fokus pada digitalisasi layanan. Dengan aplikasi seluler yang canggih dan sistem check-in otomatis, maskapai ini terus meningkatkan pengalaman pelanggan. Jaringan rutenya mencakup lebih dari 170 destinasi di seluruh dunia, menjadikannya salah satu maskapai dengan konektivitas terbaik di Eropa. KLM Royal Dutch Airlines adalah bukti bagaimana sebuah maskapai penerbangan dapat bertahan dan berkembang selama lebih dari 1 abad. Dengan sejarah panjang yang penuh inovasi dan tantangan, KLM tetap menjadi pemimpin dalam industri penerbangan global. Keberhasilannya dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dan komitmennya terhadap keberlanjutan menunjukkan bahwa maskapai ini masih memiliki masa depan cerah dalam dunia penerbangan.